warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, untuk video ini langsung dikerjakan dan dibuat atau dikerjakan di bukunya. Hasilnya nanti difotokan hasil dari jawaban tak ya. Oke, untuk yang ini harus tuntas. Ini adalah tuntas eh, pemahaman pecahan ya. Tuntas materi pecahan. Tidak ada lagi nanti yang terkendala di pecahan. Untuk soal nomor 1 ini adalah bagaimana kita mengubah pecahan ini ke bentuk yang paling sederhana. Contoh, 8/10 diubah dalam bentuk pecahan paling sederhana berapa? Masing-masing dibagi berapa? Ya. Nah, ingat, pecahan itu ketika mau disederhanakan, kalau di atas dibagi dengan 3 misalnya, atau dengan 4, atau dengan 2, di bawah juga dibagi 2. Berapa jadinya? Sampai betul-betul sudah tidak bisa lagi disederhanakan atau dibuat dalam pecahan terkecil. Kemudian selanjutnya ini, ya. Di sini kita diminta untuk mengisi nilai yang kosong. Kira-kira kalau dari 2 menjadi berapa? Karena di sini 3 menjadi 6. Nah, sifatnya dikali atau diapakan sehingga berubah menjadi titik-titik per 6. Ya. Nah, ini kita harus pahami konsepnya. Kalau di atas dibagi 2, di bawah dibagi 2 juga. Kalau di atas dikali 3, di bawah juga dikali 3. Sehingga ketika dia berubah menjadi 6, ya, titik-titik per 6, maka yang di atas itu berapa? Ya, seperti itu. Kalau misalnya di sini 6, di sini 6, berarti di sini dikali 3. Dikali 2 ya. Dikali 2, berarti yang di atas juga harus dikali 2, seperti itu. Di sini berarti berapa? Di sini berarti 4. 4/6. Dari 2/3 berubah jadi 4/6. Selanjutnya kalau 2 menjadi 6 dan 3 menjadi berapa? Nah, silakan dilanjutkan. Seterusnya sampai selesai. Kemudian oke. Kemudian yang ini kita diminta untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, mixed number. Oke. Fraction to, ya, pecahan biasa ke mixed number atau pecahan campuran. Caranya semoga sudah bisa semua. Contoh misalnya, saya tidak ambil contoh soal di sini. Contoh misalnya 5/2. Nah, kalau kita buat biasanya seperti ini. 5 dibagi 2, ya. Biasanya 5 dibagi 2. Oke, kita cari perkaliannya yang dekat dengan 5. Berarti 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, dikurangkan jadi 5 kurang 4 1. Nah, jadi Ananda bisa ditulis nanti pecahannya adalah ini dulu, ya. 2, terus lanjut ke sini 1, lanjut ke sini per 2. Ya. Jadi 2 1/2. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini? Silakan dikerjakan. Kemudian mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Cari tahu bagaimana caranya. Apakah ada cara yang lain mungkin, atau mungkin ada yang sudah bisa dengan cepat, silakan dikerjakan ini. Ya. Berapa kalau, ya, 4/5/6 diubah menjadi pecahan biasa? Jadinya berapa per berapa? Oke. Lanjut, ya, ini adalah pecahan yang dari bilangan
persen ya. Bentuk persen menjadi bilangan pecahan. Kalau persen berapa per berapa? Coba nanti diisi di sini. Nah, ini menjadi dari persen menjadi apa namanya? Persen menjadi pecahan. Kemudian dari pecahan seperti ini diubah menjadi desimal. Nah, pecahan menjadi desimal ya. Jadi apa yang terjadi? Sekali lagi semua yang kita lakukan di sini tidak menggunakan kalkulator, ya. Tidak menggunakan kalkulator. Silakan dicakar atau dibuat strateginya bagaimana mengenali bentuk seperti ini. Saya kasih contoh 5/100. Kalau 5/100 jadikan bilangan desimal, kita coba cukup lihat ini. Nolnya ada berapa? Ada 2, berarti 1, 2. Nah, karena 100 ini ada 2 nolnya, maka kita bisa pasang koma ya. Komanya di antara 0 ini dan kita sisa menuliskan 5 ini di terakhirnya. Kenapa? Karena kalau kita hitung ini bentuknya adalah bilangan desimal yang angkanya ada 2 angka di belakang koma. 1, 2. Nah, ini ada 1 angka, ini 2 angka, angka yang kedua. Ini sesuai dengan angka 0 pada 100. Ada 2 angka, berarti ada 2 angka juga di belakang koma. Seperti itu. Contoh misalnya 5/10 berarti 1, 1 dan 5. Berarti karena 1 nolnya berarti 1 angka di belakang koma, 0,5. Seperti itu, silakan dikerjakan yang lainnya. Terus yang ini ya penjumlahan pecahan. Jadi cara menjumlahkan pecahan seperti apa? Bagaimana caranya? Contoh misalnya 3/2 ditambah 2/3. Nah, kita jumlahkan, tetapi syarat untuk menjumlahkan pecahan itu penyebutnya harus sama. Jadi kita harus samakan penyebutnya. Bagaimana caranya supaya sama? Kita buat sama dengan 2 ini dikali dengan 3, 3 ini dikali dengan 2. Supaya apa? Supaya sama-sama penyebut 6. Atau dengan cara lain, kita pakai sistem kali silang. Ya, kita kali silang. 3 dikali 3, 9. 2 dikali 2, dapat 4. Operasinya adalah tambah. Berarti tambah 4 per di depan ini, di bawah ini dikali lurus. 2 kali 3, 6. Nah, jadinya berapa? 9 tambah 3, 9 tambah 4 itu 13. 13/6. Nah, jadi ini adalah hasilnya dari penjumlahan pecahan ini. Nah, kemudian bagaimana dengan bilangan pecahan campuran seperti ini? Nah, kalau mau mudah, buat dulu pecahan ini menjadi pecahan biasa. Ini juga menjadi pecahan biasa. Nanti setelah menjadi pecahan biasa semua, baru kita jumlahkan. Seperti itu. Kemudian, nah, selanjutnya ini juga sama. Ya, menjumlahkan 3 pecahan campuran dalam satu operasi yang sama ya, penjumlahan. Nah, di sini bentuknya 4/2 diubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini juga diubah jadi pecahan biasa, semua diubah menjadi pecahan biasa. Atau boleh kalian menjumlahkan sesama bilangan bulat. Contoh, boleh menjumlahkan 4, 1 dan 2. Dijumlahkan semua. Nanti terakhir yang ini dijumlahkan. Nah, ya. Ketika misalnya penyebutnya tidak sama, boleh pakai cara kali silang atau dengan mencari penyebut yang sama, membuat penyebutnya sama. Oke, silakan dieksekusi. Kalau yang ini sama pengurangan, jadi pengurangan dan penjumlahan itu sama sifatnya.
bisa dijumlahkan ketika penyebutnya sama. Kalau penyebutnya tidak sama, yang di bawah ini tidak sama, harus sama. Bagaimana caranya sama? Ya, kita lihat yang mana yang ingin diikuti. Kalau 20 misalnya yang mau diikuti, berarti yang ini harus dikali berapa supaya penyebutnya sama 20. Oke. Oke. Kalau di penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga pasti harus dikali 2, seperti itu. Atau boleh kali pakai cara silang, boleh juga pakai cara silang, kali silang. Ini dikali silang, ini dikali silang, operasinya di tengah nanti pengurangan. Lalu yang di bawah ini dikali lurus 10 kali 20. Oke, lanjut. Ya, silakan dikerjakan. Nah, yang ini adalah perkalian pecahan. Nah, perkalian pecahan kalau mau bagus atau mau mudah, ubah dulu pecahan ini menjadi pecahan biasa. Nah, kalau pecahan tanpa memperhatikan penyebut, contoh 12/3 dikali 5/2. Nah, di sini tanpa memperhatikan apakah sama penyebutnya atau tidak. Nah, jadi boleh dikali lurus semua. 12 kali 5 itu 60. Nah, 3 kali 2 itu 6. Jadi seperti ini jadinya 10. Nah, boleh seperti ini caranya. Intinya kalian membuat dulu ini menjadi pecahan biasa. Kemudian, nah, ini perkalian ya sama ya, prosesnya sama tadi. Silakan dikerjakan. Nah, yang ini pecahan, pembagian pada pecahan ya. Nah, contoh misalnya kita punya di sini 3/5 dikali dengan 4. Maaf, bukan dikali tapi dibagi dengan 4. Nah, prosesnya sebenarnya kan kalau kita buat bagi itu menjadi 3/5, bagi itu jadi per 4. Atau bisa dibuat seperti ini, 3/5 per ini jadi kali, dengan syarat 4 ini berubah jadi 1/4. Kalau 5 menjadi 1/5, kalau 6 jadi 1/6 gitu. Ya. Nah, di sini bisa dengan cara cepat. 3/5 langsung bagi berubah jadi kali, 4 berubah 1/4. Nah, bentuknya sudah jadi perkalian, dibuat kali lurus saja 3/20. Nah, bagaimana ketika misalnya 4 misalnya 4 bagi 5/3 misalnya. Maka sama, 4 ditulis ya, 4 ditulis ulang, bagi berubah jadi kali ya. Yang ini cukup dibalik saja. 3/5 menjadi 5/3. Maaf, 5/3 menjadi 3/5. Jadinya 4 dikali 3 itu 12. 12/5. Ingat ya, perkalian bilangan bulat itu selalu dengan penyebut. Perkalian bilangan bulat itu selalu dengan penyebut. Ya, bukan dengan selalu dengan pembilang ya. Perkalian bilangan bulat itu selalu dengan pembilangnya atau yang di atasnya, bukan pada penyebutnya. Oke, begitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, seperti ini kita harus buat dulu ini menjadi pecahan biasa. Nah, contoh misalnya 3/2. Jadinya berubah jadi berapa ini? 7/4. Nah, ini baru bisa dioperasikan, dibagi misalnya dengan berapa ya. Nah, sama dengan contoh sebelumnya. Jadi, ketika misalnya mendapatkan pecahan campuran, ubah dulu menjadi pecahan biasa. Oke, seperti itu. Ya. Ya. Oke, cukup untuk video ini, langsung dikerjakan dan ini disetorkan jawabannya. Sekali lagi, pengerjaan ini tanpa menggunakan kalkulator. Terima kasih, silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.